keyakinan kelas sebagai budaya positif di kelas kita ini. Jadi, dalam membuat keyakinan kelas itu tentu ada latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi kita membuat suatu keyakinan kelas? Yaitu untuk terwujudnya kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Jadi nantinya dengan adanya keyakinan kelas, kita akan menciptakan suatu kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Adapun tujuannya yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nantinya disepakati bersama antara murid dan guru demi terwujudnya kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia serta mampu menerapkan budaya positif di kelas. Jadi ingat ya, ada kata kunci itu murid dapat belajar dengan bahagia serta menerapkan budaya positif di kelas. Yang menjadi tolak ukur kita, tolak ukur keberhasilan dari kesepakatan kelas, yaitu nanti terbentuknya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama antara murid dan guru demi terwujudnya kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga murid dapat belajar dengan bahagia serta mampu menerapkan budaya positif di kelasnya. Jadi keyakinan ini tidak semata-mata hanya kita buat saja, tetapi nantinya harus kita terapkan bersama-sama. Setuju? Oke. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, yang pertama nanti kalian mempersilahkan murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi hal-hal apa sajakah yang perlu kita sepakati di kelas sehingga kalian itu merasa aman, nyaman, tenang, dan bahagia dalam belajar di kelas. Kalian boleh memberikan apa saja yang kalian rasakan, apa saja yang kalian inginkan nantinya untuk terbentuknya sebuah keyakinan kelas. Jadi apa saja itu tergantung dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian nanti kalian akan mencatat semua masukan-masukan kalian itu di papan tulis atau di kertas. Nanti dimasukkan di kertas saja. Di sini nanti. Kemudian semua anggota kelas nanti bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Nah, kalimat dalam bentuk negatif kita harus rubah menjadi bentuk positif. Contohnya, sini kalimat negatifnya apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ada kata jangan. Jangan itu positif atau negatif? Negatif. Karena dia. Nah, kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua mungkin apa? Bisa saja nanti misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sudah paham? Oke, nanti itu yang harus kalian buat pertama sekali. Kemudian nanti dari hasil situ dan hasil yang sudah kalian kalimat positif tadi, kita akan tinjau kembali dan kita akan catat. Kita kenali nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya tadi Ibu bilang tadi berjalan di kelas. Itu kan tadi kan? Kemudian tadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau lagi kita bilang sama, misalnya berjalan di kelas, misalkan guru datang tepat waktu, itu kan di bawah satu naungan, yaitu saling menghormati.
yang banyak-banyak tadi kita jadikan satu payung keyakinan. Jadi kita kelompokkan kembali dalam satu payung keyakinan. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi yang sudah kita kumpulkan kita tinjau ulang supaya dia menjadikan beberapa keyakinan yang tadinya banyak. Keyakinan tadi yang sudah kalian tuliskan itu ada 25 keyakinan. Nanti kita hanya kelompokkan berkisar 3 atau 7 prinsip keyakinan. Mengapa menjadi sedikit? Supaya nantinya mudah mengingatnya dan jadinya juga mudah untuk dijalankan. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, bisa dia hanya 3 atau 7 saja. Yang penting kalian bisa mengingatnya dan bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah keyakinan kelas kita buat, nanti kita akan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk ibu sebagai guru dan kalian. Kita sama-sama akan menandatangani kesepakatan tersebut. Artinya kesepakatan ini kita buat dan kita setujui secara bersama-sama. Setelah itu baru keyakinan kelas ini bisa kita letakkan di dinding kelas ataupun di tempat yang mudah untuk dilihat oleh semua warga kelas. Paham? Jadi oke, kalau sudah kelas, jadi ada 6 langkah. Kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama apa? Kita akan berdiskusi memunculkan peraturan kelas yang perlu ditaati oleh warga kelas. Nanti ibu akan memberikan kalian stick note ini. Kalian tuliskanlah apa saja peraturan yang perlu ditaati oleh semua warga kelas kita ini. Bisa? Oke, ibu minta tolong Amat dibagikan semuanya dapat satu ya. Silahkan kalian tuliskan keyakinan kelas yang perlu. Silakan. Peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Silakan. Kalau sudah, langsung di sini sajalah kita satukan di sini. Kalau sudah, silakan satukan di sini. Peraturan kelasnya apa saja? Langsung ditempelkan ya. Langsung di sini saja. Keyakinan apa saja ya? Dan gunakan bahasa yang positif. Gunakan bahasa yang positif. Jangan gunakan bahasa yang negatif. Jadi silakan kalian buat peraturan yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan sini. Silakan tolong di sini. Silakan ditaruh di sini.
tetapi ini belum dikelompokkan. Mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas, kemudian semua anggota melihatnya. Sudah, ini sudah kita lihat. Selanjutnya kita harus menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi di sini kita kelompokkan lagi nilai-nilai yang sudah kalian inginkan tadi menjadi satu kelompok-kelompok kebajikan. Jadi boleh tadi sampai 3 atau 7 kelompok. Boleh 2 orang bantu ibu mengelompokkannya. Kalau yang sama, misalnya di sana ada yang sama. Contohnya ini berdoa. Kalau dia ada sama-sama berdoa, kita jadikan satu berdoa. Bisa? Bisa. Oke, yang maju boleh amat lagi dengannya. Maju. Lihat di sini. Kalian pisahkan yang nilai-nilainya sama. Dan silakan dikelompokkan ya sesuai dengan kelompoknya. Ya. Dan terima kasih ya. Nah, teman kamu sudah mengelompokkan dia menjadi 3 kelompok keyakinan, ya. 3 keyakinan secara garis besar. Yang pertama ini apa dia? Yang pertama itu tentang berdoa, mendengarkan guru. Kemudian dia berdoa lagi. Oke, dia jadi 1 ya. Berdoa sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua ini saling menghargai, berpakaian yang rapi dan sopan, belajar yang tenang saat di kelas, jangan bermain HP saat jam pelajaran, membuat kelas menjadi nyaman dan aman. Oh, ini jadi 1 ya. Kalau yang pertama tadi yang berdoa, itu apa dia? Religius. Oke, yang pertama itu religius. Yang kedua saling menghargai, sama saling menghargai. Kemudian membuat kelas menjadi nyaman, aman dan menyenangkan. Kemudian sopan terhadap guru dan sopan terhadap guru yang memasuki kelas 12 IPS 2. Ini termasuk kelompok apa? Respect atau menghargai. Oke, yang ketiga, mengangkat kursi ke atas sebelum pulang, disiplin waktu, datang ke sekolah tepat waktu, jangan jalan-jalan saat jam pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, buang sampah juga. Nah, kalau yang ketiga ini termasuk apa? Komitmen. Jadi secara garis besar 12 IPS 2 itu ada 3 keyakinan secara garis besar ya. Yang pertama yaitu tentang religius, yang kedua respect, dan yang ketiga adalah komitmen. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kalau sudah kita buat keyakinan ini, nanti kita akan membuatnya, kita akan mencetaknya, ya. Kemudian nanti akan kita tanda tangani bersama-sama, dan terakhir yang akan kita pajang keyakinan ini. Oke, berarti kita harus membuat keyakinan kelas itu, ya. Boleh kita bentuk, mau kalian tulis langsung atau kita print out saja? Print out saja. Oke, perwakilan kelasnya boleh mendesain hasil kesepakatan kelasnya, nanti biar ibu printkan, nanti kita sepakati atau kita tanda tangani, kemudian kita pajang bersama-sama. Setuju? Oke. Sekarang silahkan dirapikan dulu ini bentuk printnya, nanti baru kita tempel, kita tanda tangani kesepakatan kelas kita bersama-sama. Oke? Oke, lanjutkan. Nih kamu di sini aja ya.
sepakati bersama. Ibu mulai dari ibu, nanti boleh kalian semua bawa penanya, kita tanda tangani bersama-sama. Artinya kita sudah menyetujui kesepakatan keyakinan kelas ini menjadi keyakinan di kelas kita, yaitu 12 IPS 2. Oke, siap ya? Mulai dari sini dulu. Ya, silakan untuk yang kelas yang lainnya. Maju mulai dari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Buslia dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini sangat senang mengikuti kegiatan pembuatan kesepakatan kelas 12 IPS 2 bersama Ibu Lungguh. Kesepakatan ini akan saya ingat dan saya laksanakan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lungguh Solihah dari SMA Negeri 12 Bungo CGP Angkatan 9 akan menyampaikan materi diseminisasi modul 1.4 budaya positif. Latar belakang, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat membentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu, kita harus sadar peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman atau lingkungan yang positif dan berpihak kepada murid. Salah satunya dengan membuat kesepakatan bersama dengan murid yang kemudian dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi kebiasaan sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun tujuannya yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah, membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segi tiga restitusi.
Berikut adalah pelaksanaan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 12 Bungo. Budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4. Budaya positif ini memang baru masuk di hari Senin kemarin, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu apabila dalam penyampaiannya nanti masih banyak kekurangan saya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 12 Bungo, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak dan Ibu Guru serta tenaga pendidikan SMA Negeri 12 Bungo. Izinkan saya pada hari ini memaparkan modul 1.4 budaya positif yang ada di SMA Negeri 12 Bungo yang kami pelajari pada program Guru Penggerak. Adapun latar belakang dari budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat membentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu kita harus sadar peran dan tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman atau lingkungan yang positif dan berpihak kepada murid. Salah satu caranya dengan membuat kesepakatan bersama dengan murid yang kemudian dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi kebiasaan sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, serta mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menjalankan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila, di mana kita ketahui profil Pancasila itu ada 6 bagian. Yang pertama tentang teori kontrol. Mengapa dikatakan teori kontrol? Biasanya guru selalu berpendapat bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, kritik rasa dan membuat rasa, ilusi bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini selama ini kita lebih terfokus kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Padahal sebaiknya kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita harus tahu bahwa murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi murid itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu harus tumbuh dari kesadaran peserta didik sendiri tanpa harus adanya imbalan
disiplin yang baik itu adalah disiplin yang murni datang dalam diri peserta didik sendiri. Jadi diharapkan disiplin positif ini membentuk peserta didik ke arah yang lebih baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup kita memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Di mana rasa diterima itu seperti rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, penguasaan, di mana yang diperlukan adalah mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, yaitu untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Pada posisi ini, perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, dan menyakiti. Hasilnya, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong untuk menutupi kesalahan. Yang ketiga, teman. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dan mempengaruhi siswa. Yang keempat, pemantau. Guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi. Akibatnya, anak menyesuaikan diri bila diawasi, dan ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Serta yang terakhir itu sebagai manajer. Guru melibatkan anak mencari solusi dari kesalahan. Ia belajar dari kesalahan serta diharapkan akhirnya anak bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya sifat guru yaitu yang pada posisi kelima sebagai manajer, sehingga murid nantinya apabila melakukan kesalahan, mereka bisa mencari solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Bapak dan Ibu, materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan begini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Perbedaan antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas. Kemudian sementara itu peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Untuk membentuk keyakinan kelas ada beberapa tahapan, yaitu tadi dikatakan bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, dia sedikit agar mudah diingat oleh murid kita, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau biasanya peraturan kelas mungkin hanya gurunya saja yang membuat,
kelas, murid dilibatkan untuk membentuk suatu peraturan yang nantinya disepakati dan bisa dijalankan oleh murid di kelas. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Demikian hasil presentasi saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi sedikit masukan bagi kita semua tenaga pendidik untuk membentuk keyakinan di kelas, dan ada manfaat lainnya untuk membentuk budaya positif di sekolah atau di kelas yang kita ajar. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.